Oke, jadi selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman. Kali ini pada kesempatan kali ini saya Gabriel Derena berkesempatan menjadi moderator. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Tentu bencana alam adalah hal yang tidak mungkin kita inginkan terjadi untuk diri kita. Namun apa salahnya kita mengenal apa apa saja bencana-bencana alam yang akan yang mungkin dapat terjadi di sekitar kita. Untuk yang pertama bisa Mas Marvin langsung dijelaskan saja. Oke, jadi terima kasih Mas Moderator di sini dan teman-teman yang ada di sini. Kita tentunya topik kita hari ini adalah atau malam hari ini adalah bencana alam, dan kalian tentunya akan kebagian topik masing-masing, yaitu bencana alam tidak hanya sekedar gunung meletus, tidak hanya gempa bumi, tidak hanya sekedar banjir. Jadi terdapat banyak sekali bencana alam yang ditemui di Indonesia. Nah, khususnya negara kita ini, negara Katulistiwa, apalagi negara yang notabene-nya sangat banyak sekali atau sering terjadi sekali gempa atau bencana alam ini. Nah, untuk malam ini saya akan berbagi sama teman-teman, yaitu bencana alam tsunami. Nah, jadi teman-teman, kita harus mengetahui asal dari kata tsunami sendiri. Nah, tsunami itu berasal dari tesu dan nami. Jadi tesu itu memiliki arti sendiri dan nami itu memiliki arti sendiri. Jadi tsunami ini kata yang berasal dari Jepang, dan izinkan saya share screen di sini ya. Izinkan saya share screen. Mungkin kita bisa cari dulu ya di sini. Sebenarnya apa sih kata dari tsunami itu? Nah, tsunami artinya adalah rangkaian gelombang laut yang menjajar dengan kecepatan tinggi. Nah, di suku kata apa? Di dalam suku kata Jepang ini, su artinya itu ada artinya sendiri, dan mungkin eh, jika kita search di sini, tsunami dalam arti, nah, oke. Nami berasal dari kata Jepang, yaitu su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang laut. Nah, jadi istilah ini adalah gelombang laut atau pelabuhan. Jadi gelombang laut yang sangat tinggi, yang jarang sering ditemui, itu akan menyapu di sekitar pelabuhan-pelabuhan. Itu arti dari tsunami sendiri. Izinkan saya share screen di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, ada materi atau mungkin PT saya di sini. Ini tsunami. Tsunami tadi kita ketahui adalah artinya gelombang di pelabuhan atau gelombang besar yang menyapu daerah pesisir, gitu. Nah, malam hari ini saya akan membahas tentang tsunami. Bagaimana terjadinya tsunami, bagaimana proses tsunami itu sendiri, dampaknya seperti apa, dan cara menghindarinya itu adalah hal terpenting. Itu jadi kita ada pelatihan dasar di Jepang, itu ada pelatihan dasar untuk menanggulangi atau menghindari bencana alam ini. Bahkan bencana alam sekecil apapun seperti banjir itu, bahkan eh, anak-anak di sekolah dasar, anak-anak di SMP di Jepang itu sudah diberikan ajaran bagaimana cara menghindari bencana dan menyelamatkan diri. Nah, ini su artinya su ya. Tetsu itu bacanya su, dan nami itu bacanya nami. Nah, pelabuhan, jadi tsunami gitu. Ya, ya logatnya seperti itu lebih. Yes. Ini bisa kita lihat, ini merupakan tsunami yang terjadi di Aceh. Nah, ini kalau tidak salah itu masjid ya, masjid yang ada di Aceh di sini. Nah, ada orang yang mengatakan ada satu bangunan yang tidak roboh ketika diterjang tsunami. Nah, itu masyarakat percaya bahwa mungkin ada kekuatan tersendiri di dalam bangunan tersebut, atau mungkin fondasinya yang sangat kuat. Nah, jadi Jepang itu dia mendirikan suatu bangunan bagaimana caranya untuk kokoh saat diterjang tsunami, bahkan saat diterjang gempa bumi sekalipun. Next.
Ini adalah Masjid Baitur Rahman di Aceh ketika tsunami tahun 2004 di Indonesia ya. Ini kondisi tsunami yang ada di Indonesia tahun 2004 yang lalu. Nah, ini awalnya seperti ini di gambar A, awalnya seperti ini. Ini adalah sebelum terjadinya tsunami, dan ini di gambar B adalah sesudah terjadinya tsunami. Bisa dilihat teman-teman di sini. Di sini awalnya terdapat bangunan di sini ya, bangunan dan ada pohon-pohonnya di sini. Ketika gelombang laut atau si tsunami-nya itu menyapu pelabuhan atau suhunya itu menyapu pesisir, maka semuanya akan memporak-porandakan eh, bangunan di sekitarnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah dampak dari tsunami atau bencana tsunami itu sendiri yang terjadi di kota Banda Aceh. Sebenarnya kalau tsunami sendiri itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama adalah jadinya gempa di dasar air atau bawah laut di samudera. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terjadinya ada suatu meteor yang jatuh dari ruang angkasa. Itu meteornya tentunya berukuran besar. Teman-teman pasti pernah lihat peristiwa atau film 2012. Nah, kita di sini semuanya alumni 2012. Karena kenapa? Karena kenapa disebut alumni? Karena ada sukumanya sendiri itu apa ya? Menerawang atau menargetkan, bukan menargetkan, apa ya? Baca ketika tahun 2012 akan terjadi suatu bencana benar besar, nah, khususnya tsunami. Jadi gelombang laut setinggi Gunung Everest, bahkan Gunung Everest itu ketika diterjang tsunami di film tahun 2012 itu hanya kelihatan pucuk sekitar 800 meteran. Bayangkan tinggi Gunung Everest itu sekitar 8 kilometer di atas permukaan laut, dan itu ketika diterjang gelombang tsunami besar dan hanya kelihatan pucuknya. Itu di film 2012. Itu merupakan sebenarnya kalau film imajinasi ya, film imajinasi, tapi kita bisa lihat itu adalah dampak tsunami besar terbesar yang pernah kita lihat. Di sini kita sama-sama alumni tahun 2012 atau bencana 2012. Ini mungkin kalau tsunami terbesar itu sebenarnya jadi sekitar mungkin tahun 1800-an, 1700-an, atau bahkan sebelum abad Masehi. Nah, itu jadinya letusan Gunung Tambora, letusan Gunung Krakatau, letusan gunung-gunung yang ada di Indonesia, itu merupakan letusan gunung terhebat. Nah, letusan gunung itu mengakibatkan adanya gesekan antara lempeng-lempeng bumi. Jadi gunungnya itu meletus dan jadi gesekan lempeng bumi akan mengakibatkan pertama airnya surut itu di pantai-pantai airnya surut dan kemudian akan membentuk suatu gelombang besar dan akan menyapu daratan. Itu bisa terjadi karena gempa bumi dan gunung meletus sekitarnya, dan juga ada meteor itu juga akan terjadi. Jadi teman-teman, kita penting sekali bagaimana cara kita menghindari tsunami. Saya sedikit share saja teman-teman ya di sini ya. Saya sedikit share. Ketika waktu itu ada berita apa Pulau Jawa tidak lama akan tenggelam. Nah itu bahkan sempat booming-boomingnya. Nah ini tenggelamnya karena apa? Karena faktor banyaknya penduduk di Pulau Jawa sendiri. Nah itu pertama. Dan juga faktor-faktor bencana alam yang sudah banyak terjadi di Pulau Jawa. Ini yang membuat saya tuh sebenarnya apa ya, sedikit lebihan pikir overthinking. Nah, jadi waktu itu saya sempat buat untuk jogging atau latihan lari. Jadi motivasi saya latihan lari atau jogging itu untuk menghindari gelombang tsunami. Ketika ada gelombang tsunami, saya bisa lari sekencang-kencangnya, mungkin bisa naik gunung atau mungkin apa itu buat penyelamatan diri. Nah, itu mungkin pikiran terlalu overthinking ketika saya mendengar suatu bencana alam seperti tsunami itu, bahkan sampai mempersiapkan seperti itu. Itu saya sedikit sharing saja di situ. Nah, ini merupakan apa ya, dampak dari tsunami sendiri. Bisa dilihat ini sebenarnya apa ya? Ini tidak patut eh, untuk disiarkan karena itu merupakan gambar korban. Nah, ini peristiwa gempa dan tsunami di masa lalu, teman-teman. 8 Agustus tahun 1303. Nah, ini seperti kata saya tadi. Itu tsunami atau
bencana alam tsunami besar itu terjadi di masa lalu, tidak terjadi di akhir-akhir ini. Karena kenapa? Kebanyakan bencana alam yang maha dahsyat itu terjadi di masa lalu, sebelum manusia itu tumbuh berkembang pesat sebanyak 8 miliar ini. Nah, itu terjadi di Kairo dan Alexandria itu hancur di kota ya. Di kota Kairo Mesir dan kota Alexandria itu hancur lebur diterjang ombak tsunami itu. Nah, Desember tahun 1403 Januari sampai 1404 kami di pantai Lebanon, Levantine. Ini juga salah satu bencana terbesar 10 September. Nah, ini 10 September tahun 1509 tsunami di Laut Marmara. Banyak sekali ini tsunami-tsunami yang terjadi. Kita bisa lihat di sini mungkin nah, ini teman-teman. 7,5 skala Richter di Teluk Akaba ini yang menghancurkan gedung-gedung ya ini Kobe Jepang ini jadi tsunami di Kobe Jepang di apa namanya negara Jepang yang pernah kita dengar tahun 2011 itu Jepang mengalami tsunami tahun 2011 itu di kota apa ya Kobe atau ya ini di kota Kobe ini di tsunami Banda Aceh akibat Gunung Krakatau meletus ini teman-teman 26 Desember waktu apa ya 2004 mungkin saya sudah lahir waktu itu dan mungkin kita bisa lihat ketika ada tsunami yang bahkan bisa disebabkan karena gunung meletus. Nah, ini Gunung Krakatau sendiri kita bisa lihat itu bahkan letusannya sampai ke negara lain. Negara lain juga merasakan akibat atau dampak dari letusan Gunung Krakatau ini, teman-teman. Bayangkan di negara lain bisa merasakan getarannya, apalagi ketika si wilayah di sekitar Gunung Krakatau itu merasakan gempa. Nah, itu akan terjadi gelombang tsunami mahadahsyat seperti itu, teman-teman. Dan ini saya next lagi di sini. Ini adalah penyebab tsunami seperti gempa atau gempa letusan gunung vulkanik, vulkano, gempa di bawah dasar laut. Nah, ini paling sering terjadi. Jadi gempa di bawah dasar laut itu gesekan ya, gesekan di bawah samudra. Ini letusan gunung api di bawah laut. Ini ada landslide atau di dasar laut jarang terjadi. Nah, ini contohnya komit meteorit besar di laut belum pernah terjadi. Jadi dalam satu film. Nah, ini terjadi dalam suatu film itu di film tahun 2012 itu ya, di film 2012. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pernah membayangkan kalau ada apa meteorit besar satu kota bahkan satu pulau ketika menghantam samudra atau laut itu bisa menyebabkan gelombang tsunami dengan ketinggian mungkin 100 meter atau 200 meter bahkan 1 kilometer itu bisa. Karena kalau meteorit sebesar satu kecamatan saja itu bahkan bisa menyebabkan gelombang setinggi 20 meter di atas permukaan laut itu. Apalagi kalau meteor jatuh ke bumi atau dasar laut dengan sebesar satu kota atau bahkan satu pulau itu bisa menyebabkan seperti apa? Nah, ini apa terjadi gempa? Nah, ini karena Indonesia terletak pada jalur pusat-pusat gempa. Nah, ini adalah Global Circum Pacific. Kita pernah mempelajari ini di pelajaran IPS kalau nggak salah di sini. Nah, adanya pergerakan empeng bumi terjadi gesekan seperti itu. Bisa next di sini. Nah, ini teman-teman. Ini merupakan tadi ya Circum Pacific. Circum Pacific ini ada sekitar dua samudra, itu samudra India di sini dan samudra Pasifik di sini. Nah, Circum Pasifik itu kita diapit oleh dua samudra dan dua benua, yaitu ada benua Australia dan benua Asia di sini. Nah, ini di sini kita Indonesia adalah merupakan jalur Khatulistiwa. Jalur Khatulistiwa ini merupakan jalur yang sering terjadi bencana alam, bahkan tsunami sendiri ini. Dan kalau di Jepang aja sering terjadi tsunami, apalagi di Indonesia yang dilalui jalur Khatulistiwa itu. Jadi sebenarnya kalau jalur Khatulistiwa itu ada untungnya, ada efek negatifnya. Kalau untungnya kita bisa apa namanya sumber daya alam kita melimpah, kita bisa merasakan cuaca hujan dan cuaca kemarau itu jadi seimbang lah kalau kita di jalur Khatulistiwa. Tapi kerugiannya itu di dalam banyaknya musibah yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi teman-teman buat info aja, itu negara yang sering terjadi di tsunami itu negara Jepang, Filipina,
yang notabene-nya adalah negara kepulauan. Nah, itu termasuk Indonesia dan Selandia Baru. Nah, kalau negara kepulauan itu sering terjadi bencana tsunami. Karena kenapa? Itu merupakan kepulauan tuh konsepnya dari segi utara, selatan, barat, timur itu semuanya dikelilingi oleh samudera. Nah, itu bayangkan dikelilingi samudera di 4 jalur itu nanti itu dikepung banyak air laut. Mungkin nanti kalau terjadi tsunami itu bisa ke 4 jalur itu ya. Jadi kan tapi oleh samuderanya itu. Ini saya next saja di sini. Ini merupakan peristiwa tsunami. Jadi misalkan ada air laut yang tiba-tiba surut, ketika teman-teman pergi ke pantai itu tiba-tiba surut atau tiba-tiba gelombangnya itu menjadi kotak-kotak itu adalah tanda-tanda akan terjadinya peristiwa tsunami. Nah, di peristiwa tsunami itu faktornya adalah bisa dipengaruhi kecepatan gelombang, bisa dipengaruhi dengan kecepatan tinggi gelombang maksudnya, tinggi gelombang dan kecepatan gelombang sendiri. Nah, ini situasi normal, gangguan mulai ada gelombang air berombak. Nah, ini akan terjadi surut. Jadi kalau air berombak itu biasanya airnya akan surut pertama. Nah, itu akan bergelombang dan akan gelombangnya di situ. Nah, ini oke. Nah, ini saya coba untuk apa ya? Untuk ini teman-teman. Jadi bagaimana cara kita menghindari tsunami sendiri? Nah, teman-teman ketika ada suatu peristiwa atau ketika mendengar dari BMKG. Nah, paling akurat itu sebenarnya berita dari BMKG teman-teman. Misalkan BMKG daerah atau BMKG pusat itu mengabarkan kalau ada pertama aman, nah kedua was-was, yang terakhir adalah siaga, yang terakhir sebenarnya adalah awas. Nah, ada 4 tahap sebenarnya teman-teman, ada 4 level. Karena kalau aman itu ya sebenarnya aman-aman saja, tidak akan terjadi gangguan seperti apa-apa. Nah, kalau was-was itu kita harus waspada seperti apa ya? Was-was lah akan sekitar kita. Nah, kalau untuk siaga itu kita harus siap-siap. Kalau untuk awas itu sudah terjadi atau gelombangnya sudah OTW istilahnya. Gelombang air laut sudah OTW untuk menerjang permukaan pesisir. Gitu. Nah, itu kalau untuk saran saya kita harus mengikuti perkembangan berita dari BMKG karena itu adalah berita yang paling akurat yang kita bisa gunakan untuk acuan untuk kita menghindari dari bencana alam seperti tsunami, gempa dan lain sebagainya. Itu adalah saran saya. Mungkin seperti itu, Mas Moderator, Mas Darren. Ini ada pertanyaan, teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Moderator ya ini ya. Terima kasih sudah menjelaskan, sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya stop share screen di sini. Oke, terima kasih Mas Melvin untuk penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Untuk materi tsunami sendiri cukup menarik ya. Di sini ada eh, cara-cara untuk mengatasi tsunami dan beberapa tsunami yang sudah terjadi di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri kan sudah cukup banyak terjadi tsunami. Salah satunya adalah tsunami Aceh. Secara tidak langsung itu merupakan salah satu tsunami dengan dampak terburuk dan terbesar yang pernah terjadi. Kira-kira untuk Mas Melvin sendiri, apakah pernah merasakan tanda-tanda tsunami seperti itu? Oke, terima kasih. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya saya tinggal di pesisir utara, pantai utara. Jadi pantai utara singkatannya adalah Pantura. Jalur Pantura itu saya tinggal di kota Semarang di pesisir Pantura dan itu sangat dekat dengan Laut Jawa. Kalau nggak salah. Nah itu Laut Jawa dan itu sebenarnya yang paling was-was karena ketika kalau ada gelombang air laut naik sedikit itu terjadi rob. Bahkan ketika kalau terjadi satu gempa yang cukup besar itu bisa mengakibatkan tsunami kecil. Nah, kalau untuk selama saya mungkin 19 tahun hidup itu belum pernah merasakan tsunami sedikit pun. Dan kalau untuk
Kalau untuk gempa dan lain sebagainya itu saya sudah pernah merasakan, dan kalau tsunami itu sendiri saya belum pernah. Itu Mas. Oke, semoga juga jangan sampai ya. Dan untuk seperti dampak-dampak gempa itu kira-kira sudah pernah melihat secara langsung atau masih secara virtual gitu? Nah, ini kalau gempa saya sudah merasakan langsung ketika saya di Cimahi kemarin. Itu sebenarnya kayak apa ya? Itu yang sedikit ya. Saya kira apa? Saya kira ada suatu apa ya? Atau keributan atau apa gitu. Ternyata itu gempa kecil. Itu yang saya rasakan pertama kali sebenarnya. Pertama kali, dan ya selama 19 tahun itu saya merasakan gempa pertama kali itu di Cimahi kemarin. Ini seperti itu, Mas. Hmm. Mungkin untuk tsunami itu kan gelombangnya besar. Sebelum terjadi tsunami jelas akan terjadi gempa yang akan dirasakan. Nah, ini kan biasanya gempa-gempa tepi laut ini biasanya kan sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau misalkan terjadi gempa kan pasti ada gempa tepi laut di sini ya. Ini kan pasti sudah pasti ada pencegahan terjadinya tsunami. Untuk pencegahan-pencegahan apakah sudah siap gitu Mas? Kalau misalkan amit-amitnya suatu saat terjadi merasakan gempa dan kebetulan di tepi laut gitu. Oke, terima kasih Mas Beren di sini. Menarik. Sebenarnya saya juga kalau apa ya, saya sudah menyiapkannya, sudah menyiagakannya. Jadi ketika saya bermimpi itu Mas, ketika saya bermimpi itu sebenarnya bukan bermimpi enak-enak. Saya justru bermimpi seperti dikejar hantu atau mungkin dikejar bencana alam. Jadi kebanyakan saya mimpi itu sering terjadinya adalah dikejar gelombang tsunami. Nah, itu sebenarnya di mimpi saya sudah rasakan tsunami tapi di mimpi. Nah, itu jadi bisa menjadi training saya bagaimana cara menghindari tsunami. Nah, itu saya sudah di training di dalam mimpi, dan mungkin saya akan terapkan di dalam kehidupan nyata saya. Nah, itu bagaimana saya itu lari cepat. Ya, meskipun kalau di mimpi itu kita bisa lari cepat seperti flash, atau seperti kita bisa memanjat pohon atau melompat tinggi. Nah, itu kalau di mimpi. Nah, bedanya kalau di dalam dunia nyata, meskipun kita lari sekuat tenaga itu, nah, kita akan tetap dikejar ombak. Nah, itu membuat kita rasa capek atau lelah. Nah, mungkin kalau teman-teman mau menghindari tsunami, alangkah lebih baiknya menumpang tangga yang mungkin punya rumah 2 tingkat atau 3 tingkat. Itu adalah antisipasi pertama. Yang kedua adalah lari di dataran tinggi, itu tentunya seperti itu. Itu tuh. Oke, berarti untuk persiapan sudah siap ya kalau misal amit-amitnya terjadi. Nah, mungkin untuk materi tsunami sudah cukup sekian ya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang tsunami sebelum saya lanjut? Tidak ada? Oke. Untuk selanjutnya silahkan Mas Januar untuk mempresentasikan materi tentang bencana alam. Mas Malvin tolong untuk di share screen materi. Oke, bentar ya. Udah kelihatan?
Iya, mungkin akan langsung saya mulai aja. Eh, di malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu bencana banjir. Kita tahu bahwa banjir adalah salah satu bencana yang sangat sering terjadi di Indonesia. Di berbagai daerah, khususnya di ibu kota Jakarta, banjir seringkali terjadi dan menjadi masalah utama yang terjadi di kota tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang bencana banjir. Bagaimana banjir terjadi, bagaimana definisi banjir, dan cara untuk menanggulangi bencana-bencana banjir agar tidak terjadi kembali. Nah, untuk pendahuluannya, Indonesia terkenal akan bencana banjir yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di Jakarta, khususnya di Jakarta, banjir sering kali terjadi. Dan hampir setiap tahun, banjir selalu menjadi masalah bagi warga Jakarta. Bisa langsung di slide. Nah, berikut adalah daftar isi dari materi-materi yang akan saya bawakan hari ini, mulai dari definisi bencana banjir, bagaimana banjir terjadi, penyebab bencana banjir, bahaya bencana banjir, dan cara untuk mencegah bencana banjir. Nah, definisi dari bencana banjir. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan tentang definisi banjir. Nah, seperti yang sudah saya baca, saya menurut dari dua situs, yaitu menurut Wikipedia dan juga menurut BPDP. Kalau menurut Wikipedia, banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Nah, sedangkan menurut BPDP, banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang sangat meningkat. Dari dua situs ini kita bisa simpulkan bahwa definisi banjir adalah ketika sebuah daerah atau tempat tergenang karena sebuah air yang meningkat karena tersumbatnya aliran air dan meningkatnya volume air di daerah tersebut. Bisa langsung di slide. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana banjir itu terjadi. Nah, secara umum penyebab utamanya adalah curah hujan yang tinggi karena air laut yang pasang. Penyebab lainnya yang bisa terjadi karena kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari laut atau letak wilayah dengan pengaliran air keluar yang sempit. Selain itu, penyebab banjir juga sering dikarenakan ulah manusia. Nah, salah satu contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Ini adalah penyebab utama kenapa banjir sering sekali terjadi di Indonesia. Karena orang Indonesia itu terkesan tidak terlalu peduli. Jika mereka membuang sampah sembarangan tanpa mereka sadari. Hal inilah yang menyebabkan saluran air tersumbat yang menyebabkan banjir ini bisa terjadi dan menyebabkan air meluap seperti itu. Nah, berikut adalah saya jelaskan penyebab dari bencana banjir. Seperti yang saya sudah baca sebelumnya, ada 3 penyebab utama bencana banjir yang akan saya paparkan. Pertama, adanya penyumbatan saluran air. Penyumbatan aliran air akibat adanya penimbulan sampah yang dibuang secara sembarangan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, ada penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar dan tidak bertanggung jawab merupakan hal yang sering dilupakan oleh manusia, sehingga faktor penting sebagai media pendukung resapan air menjadi berkurang. Yang ketiga, ada minimnya daerah resapan air. Penggunaan daerah resapan air sebagai sebuah pemukiman atau objek bangunan lain juga merupakan salah satu penyebab paling umum dari penyebab banjir di Indonesia, terutama di daerah perkotaan seperti di Jakarta dan di sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya dari bencana banjir. Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir terhitung tidak sedikit, baik kerugian yang memakan korban jiwa maupun secara material.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tahun 2016 membuat kajian mengenai risiko dari bencana banjir untuk tiap provinsi di Indonesia, baik itu risiko bencana sedang dan risiko bencana tinggi. Untuk provinsi yang memiliki risiko bencana banjir tertinggi di Indonesia, Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki dampak risiko terbesar. Selain Jawa Timur, provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah risiko tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan juga Riau. Berikut saya akan jelaskan bagaimana cara untuk mencegah bencana banjir. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir di sekitar kita. Di antaranya adalah membuat fungsi sungai dan seluruhnya dapat bekerja dengan baik. Jika seluruh fungsi sungai dan seluruhnya bisa bekerja dengan baik, maka aliran air akan lancar bisa mengalir ke laut dan tidak akan menyumbat sehingga menyebabkan banjir. Yang kedua, melakukan reboisasi tanaman dan pohon. Jika penebangan pohon ini terus dilakukan, maka saluran resapan air akan berkurang, yang menyebabkan banjir ini terus-terusan terjadi. Yang ketiga, menyediakan lahan terbuka untuk membuka lahan hijau. Dengan menambah lahan hijau atau pohon ataupun tanaman, itu artinya kita bisa menambah resapan air supaya jika suatu saat terjadi hujan, air bisa meresap dengan baik dan tidak terjadi banjir. Yang keempat, hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar. Nah, kesimpulannya, banjir adalah salah satu bencana yang patut diwaspadai karena dampak yang ditimbulkan akibat banjir tidaklah main-main. Sebagai manusia, kita memiliki kesadaran untuk menjaga alam kita supaya tetap bersih dan terhindar dari bencana apapun itu, termasuk banjir dan juga bencana lain. Nah, terima kasih. Begitulah penjelasan yang setelah saya berikan tentang bencana banjir, bagaimana cara untuk menanggulangi banjir, bahaya dari banjir, dan penyebab dari bencana banjir. Sebagai sesama manusia, kita harus saling mengingatkan bahwa bencana banjir ini tidak bisa dianggap remeh. Jika banjir kecil, mungkin bisa saja selesai dengan cepat. Namun jika sudah terjadi banjir bandang yang bisa sampai 3 atau 5 meter ketinggiannya, itu bisa memakan korban jiwa, bahkan korban material, dan rumah kita bisa terendam dan harta kita akan rusak. Tetaplah jaga alammu bersih sebagaimana alam menjaga kamu supaya tetap sehat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi untuk materi banjir ini sendiri kan cukup menarik juga. Nah, kira-kira untuk banjir sendiri, apakah ada jenis-jenisnya? Ada beberapa di antaranya adalah banjir bandang, ada banjir yang kecil yang mungkin bisa semalaman mungkin hilang, dan juga ada banjir bandang seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan menurut penjelasan Mas Januar sendiri kan ada daerah-daerah yang sangat sering terkena banjir. Salah satunya adalah daerah Jawa Timur. Nah, Mas Januar sendiri kan berasal dari Jawa Timur. Apakah pernah terkena banjir sendiri? Kalau di daerah rumah saya sering terjadi banjir, namun sekarang sudah diberlakukan selokan-selokan di berbagai kampung yang membuat aluran air ini bisa lancar mengalir ke sungai, sehingga air tidak tertumpuk dan menyebabkan terjadi banjir. Namun kalau untuk sekarang di daerah rumah saya, seingat saya banjir sudah jarang terjadi. Mungkin di beberapa tempat di Surabaya masih ada banjir, namun tidak separah dulu. Seperti itu. Berarti kan secara tidak langsung Mas Januar sendiri sudah pernah merasakan banjir. Nah, ya, untuk antisipasi yang dilakukan saat Mas Januar ini terkena banjir gitu, apa saja? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah sampah. Karena banjir, masalah utamanya adalah sampah, terutama di Indonesia. Jika kita bisa
memastikan untuk kita bisa membuang sampah pada tempatnya, tidak akan terjadi banjir-banjir di Indonesia. Karena pembuangan sampah yang secara sembarangan ke selokan, ke tempat-tempat yang tidak seharusnya, bisa membuat saluran air terhambat dan menyebabkan banjir. Seperti itu. Nah, berarti kan banjir sendiri secara tidak langsung juga tidak bisa kita remehkan gitu ya. Nah, berarti untuk banjir bandang gitu, untuk daerah Jawa Timur, setahu Mas Januar, apakah sering terjadi gitu, sampai mungkin memakan korban atau memakan korban material yang sangat banyak? Kalau sepengetahuan saya, beberapa waktu yang lalu juga pernah terjadi banjir di beberapa daerah, terutama daerah pelosok di Jawa Timur, seperti Blitar saya pernah dengar, di Mojokerto saya juga pernah dengar, di Malang dan juga di Kediri. Di daerah-daerah tersebut itu masih rawan terjadi banjir. Seperti itu. Oke, berarti untuk banjir sendiri masih sering terjadi gitu ya, untuk di daerah-daerah pelosok-pelosok Jawa Timur dan daerah Jawa lainnya. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan tentang seputar bencana alam banjir? Tidak ada ya? Mungkin untuk materi banjir sudah saya cukupkan dulu. Langsung kita lanjut ke bencana selanjutnya. Bisa mungkin Mbak Agnes bisa di share screen. Kita langsung dijelaskan saja ya. Ya, makasih Bunda. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agnes Claudia dari SMK BGR Suko, Mojokerto. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bencana gempa. Nah, pengertian gempa bumi di sini adalah gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan gerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Nah, tapi kenapa ya di Indonesia banyak terjadi gempa bumi? Karena wilayah negara Republik Indonesia kita ini berada pada tumpukan 3 lempeng besar di dunia, yaitu Eurasia dari utara, Indo-Australia dari selatan, dan lempeng Pasifik dari timur. Pergeseran atau tumpukan lempeng terjadi sewaktu-waktu dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Maka dari itu, kita yang tinggal rawan gempa bumi harus siap siaga memitigasi bencana gempa bumi. Bagaimana mitigasi bencana gempa bumi ini? Mitigasi bencana gempa bumi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana gempa bumi. Mitigasi bencana gempa bumi ini merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan sebelum bencana gempa bumi ada 4. Yang pertama, berikan informasi tentang upaya penyelamatan ketika
terjadi gempa kepada seluruh anggota keluarga. Yang kedua, memahami karakteristik gempa bumi yang meliputi skala gempa, tingkat kerusakan, frekuensi kejadian. Yang ketiga, buat daftar alamat kantor yang terkait dengan masalah bencana seperti kantor desa, kecamatan, kabupaten, PMI, polsek yang dapat dihubungi saat kondisi darurat. Yang terakhir, hindari membangun rumah di daerah lereng perbukitan yang memungkinkan longsor pada saat terjadinya gempa bumi. Bila berada di dalam rumah, ada 4 juga. Yang pertama, jangan panik dan jangan berlari keluar, berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Yang kedua, bila tidak ada, lindungi kepala dengan bantal atau benda lainnya. Yang ketiga, jauhi rak-rak buku, lemari, dan jendela kaca. Yang keempat, hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding. Nah, di sini ada 3 jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Ini dapat terjadi karena adanya aktivitas magma dan dapat terjadi sebelum gunung meletus. Jika timbulnya ledakan inilah yang mendorong terjadinya gempa bumi. Umumnya daerah yang terdapat gempa vulkanik tidak begitu besar dan hanya di sekitar gunung saja. Dari semua gempa yang terjadi di bumi, sekitar hanya 7% saja yang terjadi akibat gempa vulkanik. Gempa tektonik. Gempa tektonik menjadi jenis gempa yang paling umumnya terjadi. Ini terjadi akibat adanya aktivitas tektonik, yaitu saat adanya pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasan energi di zona penunjaman. Gempa tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat dan dapat memicu terjadinya tsunami dan kerusakan. Yang terakhir, gempa runtuhan. Adapun gempa runtuhan atau terban, yaitu jenis gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua yang runtuh, dan lainnya. Gempa runtuhan biasanya memiliki dampak yang lebih kecil dan berdampak di wilayah yang sempit. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Boleh kembali lagi ke Mas Daren. Oke, jadi untuk materi gempa sendiri ini kan merupakan salah satu bencana paling umum yang terjadi di Indonesia. Karena Indonesia sendiri kan termasuk di lingkar api bumi atau juga di atas lempengan 3 lempeng tektonik. Nah, untuk Mbak Agnes sendiri, apakah sudah pernah merasakan gempa bumi ini sendiri? Pernah sih dulu, tapi masih udah lama. Kayak gempanya kecil gitu. Kayak getaran-getaran doang. Untuk di daerah Mbak Agnes sendiri, apakah ada sebutan-sebutan khusus untuk gempa-gempa kecil atau semacamnya? Kalau itu saya kurang tahu sih, maaf. Nah, jadi kan untuk gempa bumi sendiri, nah ini kan ada beberapa jenis. Nah, di Indonesia sendiri kan sempat sering terjadi gempa bumi. Salah satunya mungkin beberapa saat yang lalu di daerah Bandung sini juga kan sempat terjadi. Nah, untuk Mbak Agnes sendiri, kalau misalkan amit-amitnya terjadi gitu, nah kira-kira apa yang Mbak Agnes lakukan gitu? Ya, kayak yang saya jelaskan tadi, keluar dari rumah atau menjauhi yang di dalam rumah itu. Kalau misal di atas atau di dalam kendaraan bermotor gitu, Mati lah. atau di lapangan atau di lapangan luas gitu, apa yang Mbak Agnes lakukan? Mungkin cari tempat yang aman sih. Mungkin untuk materi gempa sudah cukup. Mungkin ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, jadi untuk materi tentang bencana alam kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman yang sudah menyimak materi yang sudah kami bawakan sepanjang hari ini. Jadi sekian pembahasan kita tentang bencana alam kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Terima kasih.